Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhtaral baqa'i li nafsihi wartadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah pada sore hari ini yang tidak hujan ini, kita semuanya bisa bertemu, berkumpul di masjid ini. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Saking banyaknya kita tidak mampu menghitung, saking besarnya kita tidak mampu mengukur. Termasuk di dalamnya karunia nikmat kita bertemu dengan bulan Ramadan, masih menangi bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Sore hari ini saya akan menyampaikan tentang tegak di atas jalan kemuliaan Islam. Kalau kita runut, mestinya kita hitung 99 item. Tetapi nanti kita ambil yang penting-penting. Begitu. Sebagai mukadimah, Bapak Ibu saudara sekalian, hendaklah kita sebagai manusia ini memenuhi tugas-tugas hidup kita yang sesuai dengan Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini. Dan tentunya ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan ini semata-mata karena Allah, untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalau kita beribadah, Allah akan menjamin hidup kita dalam kelapangan, ditutup dari berbagai kemiskinan. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ya benu Adama tafarrahu li'ibadati amla'u sadraka ghinna wa asudda faqraka wa illam taf'ala mala'utu asudda yadaika suhlan walam faqrok. Ini hadis qudsi. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku
Nescaya akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kelapangan, dengan kecukupan, dan aku tutup kefakiran. Sebaliknya, jika engkau tidak melakukan, artinya tidak melakukan ibadah itu, maka akan aku penuhi tanganmu dengan berbagai kesibukan yang tiada guna, dan tidak akan aku tutup kemelaratan. Ini hadis qudsi. Jadi menurut hadis ini, orang-orang yang beribadah akan dijamin hidupnya dalam kelapangan, ditutupi berbagai kemelaratan. Tetapi kalau tidak mau beribadah sesuai dengan tujuan diciptakan manusia itu, berarti dia tidak akan diberi kelapangan. Waktu-waktu hanya dimanfaatkan untuk kesibukan tiada guna. Ini kalau tidak mau beribadah. Untuk itu, Bapak Ibu saudara sekalian, agar kita tetap berada, berdiri tegak di atas jalan kemuliaan Islam ini, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama kali, mari siapkan saja Al-Qur'annya. Bisa nanti membuka kitab Al-HP juga boleh. Pokoknya bisa dibuka nanti untuk disimak bersama-sama. Pertama yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah selagi bisa, ambillah peran hidup sebesar-besarnya. Ini kunci pertama kali agar kita tegak di dalam Islam ini sampai akhir hayat. Jadi mengambil peran sebesar-besarnya selagi bisa. Tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita tidak mau mengambil peran hidup ini akan rugi. Coba kita lihat satu hadis yang singkat. Hadis ini sangat masyhur, derajatnya hasan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka tadi di awal saya sampaikan, setiap kita hendaklah bisa mengambil peran dalam kehidupan ini. Yang sekedar bisa menjadi ketua RT, jadilah ketua RT, Pak, Bu. Sebab apa? Nanti akan sangat manfaatnya. Bisa untuk media dakwah. Kalau di tempat saya pilihan RT wis nganggo bagi rokok, Pak. Lebih-lebih kalau mendekati tahun-tahun politik. Nah, itu. Karena nanti akan sangat bermanfaat. Bagi yang hanya sekedar bisa menjadi ketua arisan, jadilah ketua arisan. Karena di situ nanti akan mampu mengambil peran. Kalau mampu menjadi takmir masjid, jadilah takmir masjid. Aku kalau tadi Mas Effendi itu bilang, wah saya
ikut nguri-uri masjid ini. Alhamdulillah. Saya gitu Pak. Dulu pada waktu jadi santri tempat saya, harapannya orang tua itu, harapannya ustadz ustadzah itu sederhana. Somben lulus kene iso ngurusi masjid, itu saja sudah jempol papat diangkat semuanya. Itu. Tapi berperan dalam hidup ini. Lapangan perannya banyak. Bisa lapangan sosial, bisa dalam bidang politik, bisa dalam bidang ekonomi, bisa dalam bidang pertanian, pokoknya dalam bidang apapun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sepanjang itu semuanya diletakkan dalam hati sebagai ibadah, akan menjadi ibadah. Akan menjadi ibadah. Maka ini perannya sangat penting. Kalau ada manusia, misalnya ya ada manusia siapapun, lebih-lebih ada orang mukmin, lah kok anti pada yang terkait dengan sosial, anti dalam bidang budaya, anti bidang pertanian, wah ini apa namanya sangat merugikan bagi dirinya sendiri. Jadi jangan antipati terhadap apapun dalam kehidupan ini, karena pancen kehidupan itu pasti bersinggungan dengan yang tadi saya sebutkan. Maka sebanyak-banyaknya mengambil peran dalam kehidupan ini. Nomor selanjutnya, nomor 2, perkuat hidup ini dengan energi positif. Pikiran positif, prasangka positif, terus perbuatan positif, pokoknya serba positif. Kalau kita sudah menanamkan, mempunyai energi positif, nanti akan memunculkan kekuatan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, coba nanti penjenengan yang punya kitab bisa dibuka kitab Ihya Ulumiddin jilid 4 bab Al-Khauf War-Raja. Imam Al-Ghazali menggambarkan, nanti nyuwun sewu nggih, kalau berbeda jangan dibantah dulu. Tetapi saya yakin Imam Al-Ghazali memaparkan ini ada maksud yang sangat luar biasa, agar umat Islam mempunyai jiwa dan harapan serta energi positif hidupnya. Di dalam kitab ini diceritakan begini oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab itu. Ada seseorang besok itu, ada seseorang yang disiksa di neraka selama 1000 tahun. 1000 tahunnya akhirat itu berbeda dengan 1000 tahunnya di dunia. Panjenengan bukteke, pemuda 7 itu tidur sudah 360 tahun, tetapi salah satunya bilang, kita ini baru tidur semalam, kita ini baru tidur beberapa saat, padahal sudah bertahun-tahun. Ini perbedaannya. 1000 tahun disiksa, suatu saat dia menjerit-jerit karena sakit disiksa itu. Dipanggil oleh Allah, kamu kesini. Datang dia.
Setelah datang Allah hanya bertanya, bagaimana keadaanmu di neraka? Dia menjawab, wah jelek sekali ya Allah, jelek sekali. Begitu dia mengatakan jelek sekali, Allah berfirman yang kedua kalinya, masuklah kembali ke dalam neraka. Wah, setelah sampai di bibir neraka dia menoleh. Allah berfirman, kenapa kamu menoleh? Tidak segera masuk ke neraka kembali. Dia mengatakan, ya Allah, saya tadi mempunyai prasangka, dan saya mempunyai harapan bahwa saya tadi dipanggil itu diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah berfirman, oh kalau begitu silahkan masuk ke surga, karena kamu mempunyai prasangka dan harapan masuk surga. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau direnung-renung itu, lamun mempunyai prasangka saja kok yo malah dientas dari neraka masuk ke surga. Tiba nih, kalau bahasa babatan ini tiba nih mas itu. Tiba nih ini nenggon hadis itu ada pak. Hadisnya itu sahih. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, tidak bain-bain. Maka dari itu yang terpenting energi positif itu apa? Kita punya prasangka baik, kita punya harapan baik. Jangan sampai kita hidup tidak mempunyai harapan. Ada kata hikmah Arab yang kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia begini, sesungguhnya orang hidup, orang istirahat, dan orang mati itu bukanlah mayat. Orang mati dan orang istirahat itu bukanlah mayat. Mayat itu adalah orang yang hidup ini, tetapi hidupnya tidak mempunyai harapan di masa depan. Hidupnya murung, tersenyumnya ora iso. Jadi mulane dulu orang-orang tua itu bilang, nek eneng kanca ketemu tersenyumnya ora iso, kuwi berarti mayit melaku, rak ngoten. Lah ketemu kancane guyu ora iso kok. Oh, iki mayit melaku. Maka harus punya harapan. Harapannya apa? Harapannya di masa depan kesuksesan, kesejahteraan, keberhasilan, kenikmatan yang luar biasa. Ini. Coba saat ini ada hadis muttafaqun alaih Pak ini. Kalau saya baca nanti nggak tutup ya. Ini saya jelaskan saja. Allah itu sebenarnya sudah menetapkan amalan-amalan itu. Barang siapa yang mempunyai keinginan, ini baru keinginan Bapak Ibu. Barang siapa yang mempunyai keinginan melakukan kebaikan, kemudian dia tidak bisa melaksanakan kebaikan yang diinginkan tadi karena sesuatu sebab, maka baginya akan dicatat satu kebaikan kamilah, sempurna. Ini misalnya, ini besok kapan lagi Pak bukannya Mas? Minggu depan. Misalnya penjenengan hari ini sudah menancapkan di sini keinginan
bahwa pekan depan, minggu depan, akad depan aku akan datang lagi untuk mengikuti kuliah sore misalnya, kajian sore hari akad yang akan datang karena sesuatu sebab tidak bisa hadir, maka baginya telah dicatat satu kebaikan sempurna. Inilah yang disebut energi positif. Barang siapa yang mempunyai keinginan kebaikan, kemudian bisa melaksanakan, sumben ya hadir tenan, bisa melaksanakan, baginya akan diberi kebaikan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Bahkan bisa jadi menjadi berlipat-lipat tanpa batas. Iki nek cara enteng-entengan ini karena energi positif tadi. Aku pokoknya besok Ahad yang akan datang lagi. Lah besok Ahad datang Pak penjenengan Pak Bu, di sini datang. Tapi duduknya paling pojok tur ngantuk tok. Paling pojok ngantuk. Ning wis melaksanakan kebaikan itu, baginya minimal mendapatkan 10 kebaikan. Padahal mau ngantuk kuwi nang kene. 10 kebaikan. Itu. Tapi kalau di sini hadir semangat, sudah ini energi positifnya ada semuanya, hadir semangat, ya mendengarkan minimal mendapatkan 700 derajat, bahkan berlipat-lipat tak terbatas. Ini lah, tetapi kalau energinya itu tidak baik, itu rapati kuat Pak, energinya tidak baik. Barang siapa yang mempunyai niat melakukan kejelekan, punya niat, wah aku sesuk ora teko aku sesuk ora teko, kemudian dia bisa hadir, jadi niat ora tekone iki mau enggak terrealisir. Nah, itu saja sudah mendapatkan satu kebaikan. Karena apa? Karena energi positif memenangkan niat yang buruk itu. Ini luar biasa. Maka mari kita tanamkan energi positif kita di dalam diri kita masing-masing. Gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, nanti kalau sudah waktunya saya sudah cukup tak gitu, tidak lali saya. Yang nomor 3 ini, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita mencari teman muslim yang soleh sebanyak-banyaknya. Mencari teman muslim yang soleh sebanyak-banyaknya. Saya membaca kitab namanya Qutul Qulub. Umar bin Khattab berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan bertemu dan memiliki saudara sesama muslim yang soleh. Jadi kenikmatan setelah Islam ini adalah apa Bapak Ibu? Bertemu dan mendapat teman soleh. Menurut Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Teman soleh merupakan nikmat yang luar biasa. Karena teman yang soleh itu energi positif yang luar biasa juga.
Bahkan pertemanan sesama muslim seperti ini adalah jangkauannya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, tidak hanya di dunia. Dunia dan akhirat. Bahkan besok akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Iki besok iso uga ngene Mas Effendi, iso uga. Sak jamaah kene iku mlebune swarga iso bareng, Pak. Kita terus mau mboten niki. Iso bareng. Kebersamaan di dunia bisa menjadi hujah kebersamaan di akhirat. Kebersamaan di dunia bisa menjadi hujah kebersamaan di akhirat. Iki po iso ta, Pak? Sok mlebu swarga iso bareng-bareng ngono kuwi iki po yo tenan. Nah, nek mboten pitados panjenengan buka surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bapak Ibu, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan diantar, kalimatnya diantar ini gak sebaene niki Bapak Ibu. Diantar ora mung ngono. Monggo Bapak Ibu mlebu swarga mboten ngeten. Diantar menuju surga berombongan-rombongan. Jangan dikira enggak berombongan-rombongan. Berombongan-rombongan. Begitu sampai surga, pintunya sudah dibuka. Insya Allah yang hadir ini Pak ini besok menunggu. Pintunya dibuka. Kemudian malaikat penjaganya itu berkata, salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian. Terus diperintahkan, monggo pinarak mlebet swarga kekal abadi. Itu kalau sesama muslim. Ndelalah Pak, kok enek sing kesingsal siji misalnya. Ada salah satu yang belum masuk surga, padahal lainnya sudah. Maka tadi kebersamaan di dunia, nyuwun sewu sesama muslim ini menjadi hujah alasan besok di hadapan Allah untuk bisa menjadi konektor atas yang lain masuk surga. Hadisnya ngeten iki. Ya Allah, saya ini punya teman namanya si Joni, si Dadap, si Waru. Itu temanku sholat bersama-sama, temanku majelis taklim bersama-sama, bahkan berbuka puasa pun bersama-sama. Lah kok niko dereng mlebet swarga ya Allah. Maka Allah kemudian berfirman, coba lihatlah apakah kamu kenal? Kalau kenal, ajaklah dia masuk ke surga. Ini adalah energi positif yang sangat luar biasa. Sekali lagi, pertemanan di dunia menjadi hujah. Ini ayat sebelumnya juga disebutkan Pak. Orang-orang kafir pun akan masuk ke neraka berombongan-rombongan.
berombongan-rombongan. Jadi ora ijen-ijen, walaupun juga ada yang ijen-ijen. Lah mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kumpul kita saat ini, berbuka puasa kita saat ini, bersama-sama di Masjid An-Nur ini, besok bisa menjadi hujah di hadapan Allah, dalil, alasan agar satu rombongan, satu jamaah itu masuk ke dalam surganya. Bapak Ibu saudara sekalian, yang terakhir untuk hari ini, sudah jam segitu. Bukannya jam berapa, Mas? Oh, jamnya kayak gelandangan. Oh ya. Ya. Sekali ini penting, jangan mudah melaknat sesama muslim hanya karena berbeda dalam kaifiyat ibadah. Orang yang suka melaknat, yang suka menuduh, itu menjadi saksi di hadapan Allah saja tidak bisa. Sekarang ini di media massa itu banyak sekali, Pak. Kalau kita lihat Bapak Ibu, beda sithik langsung dituding sampean kafir, sampean tersesat, begitu. Kalau sesama muslim hitung-hitung, Pak. Lebih-lebih kalau hanya berbeda dalam kaifiyat ibadah. Andekan loh ini. Kita itu bertengkar terus, padahal hanya berbeda beribadah, mungkin kita akan bertengkar terus, Pak. Satu contoh. Ini puasanya bersama ya, Pak ya, ini. Puasanya bersama-sama. Kemungkinan besar nanti Idul Fitrinya hari Jumat dan hari Sabtu, Pak. Kemungkinan. Karena kalau menurut ilmu pengetahuan baru di atas ufuk 1,7 ditonton urung ketok. Maka besok itu akan terjadi hari Jumat dan hari Sabtu. Besok Idul Adha juga 2 kali, Pak. Artinya 2 persepsi Idul Adha. Jadi beda. Besok tahun 2024, nyuwun sewu, ini akan berbeda awal puasanya. Tahun 2025 akan berbeda Idul Adhanya. Wah, padu terus no kelakone. Itu. Nanti tahun 2030 nek jek urip, nyuwun sewu nggih Pak Sri nggih. Ya, nek jek urip tahun 2030 itu akan ada 2 bulan Ramadan berada dalam 1 tahun Masehi. Tanggal 5 Januari itu bulan Ramadan yang pertama. Tanggal 26 Desember itu tanggal bulan Ramadan yang kedua. Oh niku. Nanti tahun 2033, nek jek urip neh iki, akan terjadi Idul Adha 2 kali dalam 1 tahun Masehi. Oh itu. Podo karo tahun 1997. Itu. Nanti tahun 2063, wah iki 63 iki wis jempo, Pak. Mas Effendi wis jempo. Tahun 2063 itu akan terjadi lagi fenomena seperti yang saya sampaikan. Kalau sesama muslim saling menyalip di tikungan, saling menggunting dalam lipatan hanya gara-gara berbeda dalam hal itu, maka nanti akan terjadi
perseteruan yang tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Ngeten. Niki sampun rampung niki. Oh, sampun Pak. Ngeten. Jadi niki hanya baru 3. Wah, ini 99 ana diwaca kabeh kok. 3 saja yang penting-penting kita sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.